Selamat datang di ruang tamu Kanjar. Kali ini ada hal terbaru nih yang kita mau bawain, yaitu ruang tamu Kanjeng. Tapi nih ada tapinya. Sebelum aku mulai, kayaknya aku pengen mencium aroma-aroma rileks. Nah, aku bawa nih aroma parfum dari Dara. Ini yang dari Lembah Wangi. Sebelum kita cerita itu kayaknya lebih enak itu kalau misalnya kita agak kayak rileks gitu ya. Wangi nggak sih? Wangi kan? Episode hari ini tentang paranormal experience. Aduh, serem gak sih? Nah, kita semua ini akan menceritakan masing-masing hal-hal horor yang ada di hidup kita. Nah, tunggu apa lagi kan? Penasaran kan? Penasaran banget tuh. Oke, ayo dimulai. Hari pertama adalah narasumbernya Buyan. Jadi gini loh ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak di sini sayang. Ibu ini ada daripada anak-anak cinta-cintaku semua jangan takut loh ya. Tapi ini asik didengar loh. Tapi nggak menakutkan. Dengar dulu ya sayang ya. Nah, jadi tempat aku tuh kan di tempat tinggal ibu itu sangat horor sekali. Ada bau kemenyan, ada bau melati, ada bau kentang, ada bau singkong bakar. Katanya itu ada kuntilanak, ada gondoruo, ada pocong dan yang lain segalanya deh. Itu hantu-hantu. Tempat tinggal aku di ibu. Mana ada loh. Nah, itu bau-bau itu. Dan setelah aku tahu untuk penangkal bau-bau yang tadi, aku temukan parfum Lembah Wangi. Dari alam dan setia. Aku usir ya kan? Aku usir dengan hantu-hantu tersebut loh dek, sayang-sayangku, dengan Lembah Wangi yang parfumnya, aduh harumnya, aromanya banget loh. Susah lihat begini, hantunya langsung hilang. Senang banget loh aku dengan Lembah Wangi. Begitu loh ceritanya sedikit lah ya. Oke Mama, sekarang langsung bawain tentang horor-horornya. Horor-horornya itu loh. Itu. Baru ingat aku. Oke, Lanjut horornya lah yo. Nah, di tempat aku kan sangat-sangat horor banget loh ya. Jadi ada yang kesurupan, ada yang ya yang tadi itu wangi-wangi tadi itu beraksi. Nah, setelah itu aku kan suka cuci piring di luar loh ya. Di luar cuci piring di luar, aktivitasnya di luar, masaknya di luar. Setelah itu bau wangi yang tadi. Nah, tapi kan udah diusir tuh ya. Diusir dengan parfum Lembah Wangi. Nah, udah itu kenapa ya? Dengan horornya. Oke, dia beneran masuk. Bukan Je. Kenapa bukan Je? Waduh. Oke, kali ini Berani kamu saya. Diam kamu. Kamu berani sama saya? enggak. Berani kamu sama saya? Enggak. Kamu menantang saya? Enggak. Saya nantang. Dia banyak kamu di sini. Kakak,
Kita di sini mau podcast tentang horor. Oke, lanjut lagi ya. Kali ini tuh yang pengen aku ceritain. Oh ya, lanjut lagi sebentar. Putus dulu, oke. Yuk. Aman kan? Ya. Udah, stop. Udah bre, stop bre. Udah, stop. Stop. Gak usah. Kali ini aku pengen ceritain hal pribadi aku nih. Waktu aku pertama kali pindah rumah yang tadinya aku tinggal sama mamaku, semenjak aku menikah, aku tuh tinggal berdua, bahkan alhamdulillah sekarang tambah lagi satu, itu anak aku. Ini tuh menurut aku sih hal pengalaman yang termasuk biasa aja. Karena memang aku udah beberapa kali kayak ngerasain hal ini, cuman kayak ya udahlah, itu mungkin udah menjadi teman, ya udah satu nih, udah satu frekuensi mungkin. Jadi waktu pas aku buka pintu, waktu pas aku awal tinggal di tempat rumah aku ini, aku baru kali ini cerita juga ya di sini. Aku buka pintu itu pindahan itu pas saat suamiku itu masih ada di kantor. Jadi aku kayak ngebersihin rumah atau apapun itu kan sendiri ya. Waktu pas aku memulai di layout kamar aku layout kamar aku itu kan, di rumah aku itu ada 3 kamar. Yang atas itu 1 kamar, 2 itu di bawah. Nah, di bagian kamar yang depan itu gak ada apa-apa, kosong. Tapi di kamar aku yang ada kamar mandi memang itu lembab. Nah, tempat itu pas aku buka langsung beda dengan tempat Putri. Saat ruangan depan. Makanya aku pengen yang di ruangan yang ada kamar mandi ini. Karena kalau misalkan ruangan yang satunya ini menurut aku aman, tapi ruangan yang nomor 2 ini menurut aku kayak kurang aman aja. Saat aku nganuin barang, ngebersihin, itu tuh aku belum ngomong sama suamiku, cuman di sini aja. Pas aku ada itu tiba-tiba nyala airnya. Nyala airnya menurut aku kayak biasa aja, tapi ada yang manggilnya kayak gini, kayak cuman kayak mungkin perkenalan, manggil cuman gitu doang. Makhluknya. Nah, di rumah mamaku lebih mantep lagi gitu loh. Terus aku rapihin barang sendiri-sendiri, aku tata sendiri, aku rapihin semuanya dari atas sampai bawah. Cuman yang di kamar mandi deket tangga itu memang waktu pas aku buka juga gak enak karena di belakang itu kebun. Menurut aku tuh gak enak. Nah, bagian di bawah tangga itu ada yang berdiri. Tapi menurut aku yang berdiri ini tuh gak yang gimana-gimana banget. Baik. 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 Yang berdiri ini baik. Terus juga cuman kayak sekelibat hitam. Hitam kayak sekelibat hitam Kaget doang. gue, kirain mau interaksi lagi. Kayak berdiri. Biasa saja. Karena aku punya teman, sebenarnya aku nggak terlalu percaya sama teman aku yang lebih paham indigo. Cuman di belakang aku katanya ada. Di belakang aku ada yang menjaga. Makanya kalau misalkan ada hal-hal yang menurut
apa namanya, kata teman aku yang indigo itu, ada teman aku namanya dari J aja ya, dari J, yang pasti suamiku tahu. Dia aku sering banget yang namanya kayak nanya-nanya hal ini, soalnya karena aku juga beberapa kali bisa ngelihatnya ini kalau misalkan ada hal-hal yang urgent, terus juga yang sebagai warning untuk aku. Kalau misalkan aku kayak diapa-apain gitu kan, itu kayak warning aja. Kayak suatu aku misalnya aku makan sesuatu hal yang ngasih tahu kalau misalkan itu nggak baik, itu pasti bakal kayak tiba-tiba langsung muncul gitu hal-hal yang nggak mau aku lihat gitu kan. Nah makanya itu aku nanya sama temen aku yang J ini. Sampai kayak aku datang ke rumahnya untuk tanya juga sama bapaknya, kayak konsultasi kayak gimana, kenapa gitu kan. Ternyata memang ada leluhur dari mamaku kayak yang jagain aku. Buktinya, terima kasih Mbak. Nah, buktinya yang di belakang aku tuh selalu jaga. Itu tuh memang aku dari awal tuh nggak percaya. Cuman ini tuh ada hewan yang menurut aku tuh, aku juga berterima kasih juga sama dia karena katanya dia juga ngebantu keluarga aku, terutama aku. Itu tuh hewan yang ada di belakang aku, kata si Bapak J ini, itu ular. Dia yang nemenin aku, yang ngasih tahu warning kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak baik atau kayak gimana. Bahkan kalau misalkan kalau misalkan dia ada, dia muncul, itu pasti kayak main lewat aja, main lewat rumah aku. Kalau misalkan aku kejadian sesuatu, sebelum kejadian sesuatu, pasti kalau misalkan ada orang yang, saya bilang gitu tadi. kalau misalkan aku kayak kejadian sesuatu, pasti di rumahku tuh kayak ada sekelibat, kayak ada yang masuk hewannya. Hewan itu tuh kayak, ya itu geliat gitu loh. Itu warna hitam. Bahkan suamiku tuh aku sering ceritain kalau misalkan, Bibi ada nggak ya yang masuk kayak gini-gini? Ada yang kayak gini, benar nggak? Nah, makanya tuh aku selalu kayak nanya gitu loh sama temennya bapaknya aku ini. Kalau temennya bapak temen aku gitu kan. Karena memang kayak aku tuh harus tahu gitu loh. Terus juga aku juga pernah ngeliat yang namanya kayak sekelibat perempuan lewat dengan anak aku juga. Anak aku itu kalau misalkan, anak aku tuh kan kayak aku lagi tidur di kamar, itu ada kamar aku ini kan memang ada sesuatu hal yang gak enak ya sebenarnya. Makanya aku tempatin, terus aku chat juga karena memang kayak suka ada yang lewat, bahkan ada yang duduk di samping tempat tidur gitu loh. Terus di jendela itu, pas itu tuh aku sama anak aku tuh kayak ngadep tidur di jendela. Tiba-tiba tuh kayak ada yang lewat, itu lewat suamiku. Menyerupai itu suamiku. Tapi dia langsung kayak senyum gini. Gitu. Itu nggak dibully seperti biasanya? Enggak. Terus aku cuman kayak tiba-tiba langsung, kamu lihat Bang, gitu, pipi, iya. Terus aku keluar, itu kayak ada wangi kemenyan gitu loh Bu. Lebih ke mawar, kante, melati, jasmin gitu bau-baunya. Bau-bau gitu, dan itu wangi. Itu wangi. Bunga-bunga gitu ya? Wangi, bukan bau busuk atau itu kan wangi gitu kan. Wanginya tuh kayak wangi-wangi seger aja gitu loh, wangi-wangi seger. Oh berarti memang ada gitu. Terus juga kalau misalkan kayak sampai aku nggak tahu sih sampai sekarang atau enggak, cuman waktu itu kayak lagi tiduran sendiri, posisi sendiri, terus juga kan buka pintu, itu memang ada yang berdiri itu perempuan. Berdiri sosoknya kayak gimana? Kayak Kunti. Tapi ini aku peragain. Nah, aku lagi tiduran, ini cuma gitu. Iya. Gitu dong. Terus aku duduk, aku langsung duduk gitu kan. Aku cuma ngomong kayak gini. Aku ngomong tapi aku tutup mata. Karena aku nggak mau kayak natap-natap hal seperti itu. Soalnya kalau misalkan natap hal gitu kayak aku tuh kayak ngerasa sedih aja gitu loh. Kayak ngerasa sedih gitu kan. Pertama aku nggak sedih karena maksudnya ikut perasaan orang itu. Ikut perasaan makhluk itu, si makhluk itu gitu. Kasihan. Nah, makanya kan aku
selalu nanya sama ini kenapa gitu kan, kenapa aku kan pengennya itu aku kan pengennya itu kayak hal-hal yang ini tuh jangan ada gitu kan, jangan ada. Coba memang dari kecil udah ada gitu loh, udah ada aku gitu kan, udah ada kayak di belakang aku gitu loh. Nah itu tuh dia tuh aku cuman ngomong dalam hati pergi ya jauh-jauh gitu, pergi jauh-jauh. Tapi langsung tiba-tiba langsung seret gitu, langsung gak ada. Cuman kalau misalkan kayak aku itu udah selesai, tapi kalau misalkan aku kayak beresin rumah, bahkan kayak kulkas gitu kan, kayak kalau kulkas itu pasti ada suara kayak di belakang aku tuh kayak masih kayak gitu. Cuman aku kayak biasa aja kayak nggak yang takut atau kayak gimana. Nah terus kalau misalkan malam itu kadang kayak bunyi orang gedebuk jalan. Nah setelah kita pernah tuh aku kayak start itu nganterin suamiku, ternyata ada penunggu dari kebun itu ternyata pocong. Itu yang loncat gitu loh. Kayak dia cuma mau tahu ini ada orang atau enggak gitu. Ternyata tempat rumah aku ini 8 bulan nggak keisi gitu loh. Kosong. Makanya pas aku udah mulai isi lagi, ya mereka kan otomatis harus keluar. Cuman memang aku bilang sama Tato kalau misalkan mereka memang sudah ada di situ lebih awal, kalau misalkan mereka pengen menempatkan di situ, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Cuman memang jangan mengganggu, walaupun suka kayak ada sekelebat gitu. Bahkan kayak tiba-tiba air hidup itu aku nggak takut gitu loh. Bahkan kayak suamiku kalau misalkan lagi mandi tiba-tiba ada yang manggil pipi tiba-tiba kayak matiin keran, kenapa nih? Karena aku nggak manggil. Kalau misalkan kayak aku mandi tiba-tiba ada yang ketok-ketok, terus kan kiraan aku suamiku, kenapa sih Pi? Gitu. Enggak ada. Oh kamu ngetok-ngetok ya? Enggak, aku ngetok-ngetok. Oh ternyata yang lain gitu kan yang ngetok-ngetok. Menurut aku kayak yaudah nggak apa-apa gitu loh. Tapi udah kayak gitu kan karena biasa di kontrakan mama, sebenarnya sama ya. Lebih seramnya kenapa? Kalau di tempat aku di dekat rumah aku ini mereka cuma sekelibat. Iya. Tapi kalau misalkan di tempatnya mama penampakan langsung. Aku ngelihat kayak hal hitam, gundurwo lagi nangkring gitu-gitu. Kuntilanak. Sama kayak di rumah. Di rumah begitu sama. Di rumah juga sama itu menampakkan. Itu penampakan. Iya, dia adanya di atas kamar tengah saya rumah. Rambutnya gitu. sampai panjang. Sambil letukin itu kutu. Nah, kan Kalau ini ambil boleh nggak? Ini. Kakak Khadijah yang kemarin ngeliat ini Kuntilanak parkiran itu. kamu bentuk kontrakannya Kalau yang pokoknya bertahun-tahun nggak pernah main. Habis Indomie, Bu. iya, harus Indomie tuh. Nggak, maksudnya pas yang Khadijah ngeliat itu pas pulang malam apa? Iya, jadi waktu itu kan kontrakan kita tuh dusun gitu ya, Mah. Dusun, Angker lah ya. bentukannya seperti itu. Terus waktu malam-malam itu sekitar jam 9, setengah 10-an, masih, tapi sepi Bu. Terus untuk lampunya juga terbatas, itu masih redup-redup gitu, belum terlalu terang. Nah habis itu waktu itu lagi ada tetangga datang ke rumah, jadi aku kayak habis dari warung. Terus tibalah aku waktu itu pulang. Pas pulang aku duduk dulu di parkiran, ada parkiran motor, itu juga untuk penerangannya juga masih kurang gitu, redup. Nah terus aku lagi makan jajan itu udah sekitar hampir 7 tahun yang lalu, udah lama. Terus habis itu aku lihat biasanya kan ada jemuran yang nangkring gitu. Jemuran tetangga-tetangga. Jemuran kan nyampur gitu kan Bu. Nah terus pas aku lihat sekelibet, aku perhatiin, oh itu jemuran biasa warna hitam. Tapi aku perhatiin lagi, aku deketin, kok berbulu. Terus aku benerin mataku, bener aku tambah deketin lagi, selangkah lagi, ternyata itu bulunya tuh besar banget, bulunya lebat banget Bu. Terus matanya merah melotot. Di situ aku langsung kayak, aku langsung
lari ke rumah, aku langsung bilang mama, gemeteran. Terus malamnya aku langsung demam, langsung kayak langsung gimana, panas ya Maya. Maksudnya dulunya Bulunya itu bener-bener lebat Bu, terus bulunya tuh kayak bulunya nyatu gitu, bulunya banyak tapi nyatu ke kulit. Aku kira itu tuh jemuran kan. Nah ternyata teddy bear ya. iya, aku kira teddy bear atau boneka lagi dijemur. Ternyata pas aku benerin lagi, aku langkah lagi ke menuju dia, aku pengen pastiin itu benar atau enggak ya. Terus pas aku lihat, oh ternyata benar, matanya hitam merah melototnya ke aku Bu. Terus makin aku lihat itu semakin besar dia bentukannya. Ada sesiring ini enggak? Mungkin ada sepintu itu. Biasa sih. Sepintu itu. Jadi pas aku jauh itu masih agak sedang lah. Terus pas aku makin mendekat, dia malah lebih besar gitu. Berarti kalau di kontrakan memang lebih penampakan langsung. Benar. Makanya lebih hot. Lihat kuntilanak Bu, demam juga. Kuntilanak di parkiran duduk di motor. Di motornya kamu. Di motor tetangga. Pernah dia lihat. Tetangga suka ngeliat juga, sering ngobrol Enggak Bu, yang bisa ngelihat itu ini dulu teman sekelebat itu saya yang tahu, mereka kan suka ngadu, mama itu ada ini deh Emang Pak udah dari kecil? Iya, apalagi ini nih dari umur 2 tahun dia udah tahu ini juga. Emang udah dari kecil? Iya, dari kecil ini udah juga. sering ngomong. Ini umur 2 tahun udah bisa lihat Bu. Apa-apa di situ dia bisa lihat. Mah itu apa sih Mah? Itu apa sih Mah? Ah, mana? Itu mau dekat pintu, udah berdiri. Katanya, saya gini-gini Bu, nggak ada. Nah, dia lihat. Ngomong, itu mah ngeliat kita mah putih. Umur 2 tahun kan. Ih, katanya gitu Bu. Tapi bukan di kontrakan itu kan, waktu kecil. Itu di kontrakan situ Bu, emang mereka ini emang lahir di situ, lahir di rumah situ Bu. Emang udah lama. Udah lama. Tapi di kontrakan itu udah lama, udah biasa ya. Iya, sudah Yang biasa. kesurupan, iya. Kalau ini benar Bu, ini yang katanya ular itu pas lagi duduk-duduk. Lah, itu apa itu ular Mas? Warna hitam masuk mah, gede mah. Lah, saya tengok Bu, mana ular? Ada mah itu ular mah. Emang iya Bu, dia ini suka lihat ular, iya. Iya, yang bilang itu Iya, suka kalau yang kuntilanak kuntilanak dia mah yang duduk di udah. motor. Tapi kamu SMA apa SMP? Itu waktu aku masih SD. Udah lama juga. Untuk saat-saat ini udah enggak sih Bu. Cuman waktu dulu kan mungkin SD masih SD umur 12 tahun. masih nggak banyak dosa. Benar. Jadi waktu SD di kontrakan ngapain? Lihat ini Kalau itu tuh kayaknya bukan di parkiran mah, tapi itu di kamar mandi. Oh iya. Itu kamar mandi kita kan barengan terus kan berjejer ya Maya. Nah itu kamar mandinya itu waktu itu juga mungkin ada tetangga yang masih percaya sama hal yang goib seperti itu Bu. Jadi masih ada waktu itu ada sesajen gitu mah yang di pojokan. Iya. Terus masih ada bunga-bunga kantil, bunga-bunga Iya. kayak pemberian gitulah Bu. mawar. Terus kan Kepala ini ayam. kepala ayam juga ada ya. Dia buang. Benar. Saya yang bersih kalau lempar ke bawah aku buang itu. Ya iya lah, kalau ayam masih Nah terus kan waktu itu kan kamar mandinya kan memang bareng-bareng terus bersekat-sekat. Nah waktu itu tuh malam-malam itu kan sekitar jam 12 dari jam 12 sampai subuh tuh memang keadaannya selalu sepi. Di situ kan mama kan tidur ya. Jadi kalau setiap kita mau ke kamar mandi harus keluar dulu dari rumah gitu. Keluar dari pintu. Nah waktu itu kan juga kalau bangunin mama juga kadang udah tidur gitu, jadi nggak takut antara dimarahin mama, takut gimana. Terus udah aku beranikan diri, keluarlah aku mau buang air kecil. Terus pas pengen buang air kecil itu di pojokan yang dekat pemberian yang dari tetangga itu mah, itu ada dibilang kuntilanak sih emang iya ya. Pokoknya dia tuh nggak memadapkan ke aku mukanya Bu, cuman dari belakang saja. Belakangnya. kayak Tipenya aku nggak terlalu ngeliat selebat. Pas aku ngeliat gitu aku langsung kabur lagi ke rumah. Lebatnya tuh rambutnya panjang Kalau atau apa atau Kalau rambutnya panjang sih nggak terlalu panjang Bu, nggak terlalu panjang, cuman dagu aja nggak pinggang. gimana ya, sepinggangan Ada mungkin aku nggak sih sampai yang nggak sampai panjang-panjang banget tuh enggak. Ya, Terus bajunya putih tuh nggak spesifik bajunya putih Bu waktu itu.
kayak broken white, betul, seperti itu. Nah aku lihat lagi, oh mungkin itu kain, mungkin aku masih mikirnya masih nggak terlalu gimana ya. Oh itu kain kali. Nah aku pastikan lagi, waktu itu aku sempet bangunin mama, aku pengen pipis karena memang sudah kebelet banget kan. Terus pas aku lihat lagi itu untuk kedua kalinya, oh udah nggak ada. Ternyata itu bukan kain, ternyata memang benar itu. Yang aku lihat itu mah kuntilanak Iya, itu. yang kamu bilang. Itu sih yang aku lihat. Baru itu sih Bu, udah nggak mau lagi. Ya enggak, kayaknya udah kan sudah tutup kali ya. Yang gimana yang? Maksudnya udah makin gede udah makin gak jarang ngeliat. Iya betul, Ini betul. waktu SD, sekolah SD juga bisa Bu, dia pas naik angkot, ya ini apa ini kalau nggak salah, oh iya kamu pas naik angkot itu Bu, naik 05, dia mau saya antar sekolah nih, gini, harusnya itu minggir, ini mau nabrak orang katanya gitu Bu, ada yang tengah-tengah itu angkot katanya mau nabrak katanya. Aduh kasihan itu, katanya gitu, kasihan mak, itu ketabrak mak, kasihan katanya darah kemana-mana. Terus saya cengok-cengok, mana sih nggak ada. Terus dia bisa melihat Bu, di tengah-tengah jalan itu ada yang ketabrak. Oh, sisa kemarin orang tabrak kali. Iya mungkin di tengah jalan itu. Iya. Dia teriak minggir katanya. Iya. Saya yang bingung, apa lebih ke hati. Itu mah ketabrak, kasihan mah, ya Allah mah, kasihan mah. Dan dia langsung gini. Dia bisa melihat dulu Bu. Bisa. Oh sering nampak yang Dari kecil dia mungkin dia nolak tuh udah mau melihat iya, gitu. makin gede besar enggak? ini makin gede udah mulai pudar. Tapi kalau ini Bu, Entitasnya makin tinggi. iya kalau ini ya itu ular itu tadi Bu, suka ngikut yang bunyi yang gitu. Emang dari tempat saya itu memang ada orang saya dari jam 10 sepi banget itu Bu, jam 10 udah itu aku mau cuci tangan lah terus begini gini. Mau apa pikir hati tuh, saya berdiri nih, saya tantang kuat. Biasa lah omongan aku yang nggak benar. Kayak gimana contohnya? Gimana? Enggak gini. Yang kayak gitu tuh Bu, yang Kayak tuh emang serem ya. iya emang serem Bu, bunyi jelas banget yang Bu, kayak yang bunyi yang kayak tadi itu Bu. Nah mungkin tuh jampe saya itu yang bikin dia takut kali. Sebenarnya kejadian kayak aku tadi yang itu masuk Iya. karena aku habis disantet karena Rukia doang. Jadi waktu juga pokoknya zaman masih jadi spasi pacaran sama ayahnya, belum ada Kalista, itu nginep di villa gini ya. Emang kan kita kan di gunung ya, wajar ya. Kalau gini mah serem-serem. Jadi pas di villa dekat di Lembang itu kan ya namanya gunung gini kan pas tempatnya emang Iya. kita izin sih. Benar. Nih, wajar lah kalau kayak gitu. Jadi lagi ngaca nih, aduh, terus tantenya si Rina itu ngomong gini, wah, lihat lagi ada suara bebegi nih ya. Terus tiba-tiba ada suara ayam, anak ayam, Bang. Tok, tiba-tiba, tiba satu kali, apaan sih? Kirain saya doang yang dengar. Iya. Terus diam. Pas kedua kali, kata mertua gitu. Nah, mama diem aja. Tapi baru ngomong, setan. Abis itu mulai satu villa itu. Sendiri itu dilihat rumah, tapi dilihat di Google Map bukannya rumah, istana.